Kita ke informasi lain, saudara sempat menjalani perawatan asisten rumah tangga yang berupaya kabur dengan cara melompat dari lantai 4 rumah majikannya di Tangerang, Banten, meninggal dunia. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya majikan korban. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, asisten rumah tangga yang melompat dari rumah majikannya di perumahan Cimone Permai, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, meninggal dunia. Korban sempat mendapat perawatan di salah satu rumah sakit swasta. Ia juga sempat dirujuk ke RSU Kabupaten Tangerang untuk mendapat perawatan. Namun, nyawa korban tetap tidak tertolong. Korban mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuhnya dan luka di bagian dalam akibat lompat dari lantai 4 rumah majikannya. Korban akan dikebumikan di kampung halamannya di Karawang, Jawa Barat. Majikan korban diduga kerap melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, yang membuat korban merasa tertekan. Terkait masalah pemalsuan identitas KTP, ya, KTP yang akta kota ini, di dalam KTP itu datanya dipalsukan. Seharusnya korban itu masih anak-anak berumur 16 tahun, tetapi oleh pelaku ini di umur 21 tahun, jadi seperti itu. Untuk majikannya Pak Kapolres, pasalnya? Yang jelas untuk majikannya tadi ada eksploitasi anak, kemudian ada kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga, ya. Kemudian juga ada perampasan kemerdekaan hak terhadap orang. Iya, semuanya ini kan kita untuk majikan, kemudian penyalur. Nah, ini jelas pasti akan kita lakukan pasal berlapis. Polisi sudah memeriksa 12 orang saksi dalam kasus ini. Polisi juga masih mengejar 2 terduga pelaku lainnya, yakni RT dan AN, yang diduga turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini karena korban masih di bawah umur. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Untuk mengetahui kasus ini lebih dalam, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di Polres Tangerang, Kota Banten. Selamat siang, Triksi. Triksi, setelah majikannya ditetapkan sebagai tersangka, apa penyelidikan polisi? Dan benarkah ada temuan bekas luka yang diduga hasil penganiayaan? Ya Ihsan, kalau dari keterangan yang kami dapatkan dari Kapolres Tangerang Kota, yakni Kombes Zain Dwi Nugroho, bahwa memang dirinya maupun juga tim sempat melakukan komunikasi dengan korban ketika masih sadarkan diri. Ada beberapa keterangan yang kemudian diambil, yakni seperti misalnya dari tekanan-tekanan yang dialami, lalu kemudian juga kekerasan yang dialaminya. Ini berkesinambungan dengan pernyataan yang disampaikan oleh saksi pada saat itu, yakni majikannya berinisial L. Jadi memang ada pengakuan bahwa kekerasan ini dilakukan terhadap korban, sehingga memang dari keterangan dan juga 2 alat bukti yang cukup, maka L ataupun juga majikan dari korban ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Ihsan dan juga saudara, terkait dengan apakah kemudian ditemukan luka-luka yang lainnya, sampai saat ini tadi dikatakan bahwa masih ada tes yang dilakukan, masih menanti hasil dari laboratorium patologi untuk mengetahui apa saja secara rinci luka-luka maupun juga penyebab dari meninggalnya korban, termasuk juga untuk mengetahui apakah memang ada luka-luka lama, karena memang indikasinya ini ada dugaan kekerasan yang dialami oleh korban. Maka dari itu, untuk saat ini yang masih didalami adalah bagaimana motif maupun juga penyebab dari korban melakukan tindakan tersebut, lalu kemudian juga yang didalami adalah dari tindak pidana perdagangan orang yang juga masih dicari 1 orang tersangkanya. Jadi kalau misalnya sampai saat ini, Ihsan dan juga saudara, sudah ada 4 orang tersangka yang kemudian ditetapkan, 1 dari sisi majikan yang juga menjadi dugaan penyebab yang memberikan tekanan maupun juga kekerasan fisik maupun juga psikis kepada korban. Lalu kemudian di sisi lainnya, ini adalah dari sisi terkait dengan penyaluran korban. Nah, terkait dengan TPPO ini, Ihsan dan juga saudara,
dikatakan memang sudah ada dari penyalur, lalu kemudian juga dari penghubung untuk membuat identitas palsu, termasuk juga satu lagi yang membuat identitas palsu yang ditetapkan sebagai tersangka, ada 3 orang. Dan 1 orang lagi memang masih menjadi buron ataupun juga masuk dalam daftar pencarian orang. Ini masuk sebagai salah satu penyalur yang juga berhubungan dengan salah satu tersangka yakni J. Jadi terkait dengan hal tersebut masih didalami Ihsan dan juga saudara. Apakah kemudian memang ini jaringannya sudah luas, lalu kemudian apakah tersangka-tersangka ini juga sudah melakukan aksi sejak lama. Nah, ini yang kemudian masih didalami dan juga digali terus dari para tersangka-tersangka yang saat ini juga sudah ditahan. Terkait dengan apa yang kemudian dialami oleh korban, untuk lebih jelasnya, Ihsan dan juga saudara, kita dengarkan kutipan wawancara dengan Kapolres Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugraha berikut ini. Di mana L ini diduga di samping dia melakukan eksploitasi anak, dia juga melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap ART tersebut yang menjadi korban, termasuk juga merampas kemerdekaan orang, di mana seharusnya yang bersangkutan ini hanya bekerja hanya 4 bulan sesuai kontrak, namun ditahan sampai 5 bulan dan sempat orang tuanya datang menunjukkan bahwa anaknya ini adalah di bawah umur, namun tetap ditahan menunggu dari penyalur untuk menggantikan. Sehingga dari kekerasan fisik dan psikis, kemudian merampas kemerdekaan terhadap anak tersebut, akhirnya anak ini secara psikologis tertekan, sehingga anak ini berusaha untuk kabur. Ya, Ihsan, bukan hanya mengalami kekerasan fisik maupun juga psikis, tadi yang dikatakan juga ada penahanan selama melebihi kontrak, lalu kemudian juga yang dikatakan adalah penahanan gaji yang juga dilakukan kepada korban. Maka dari itu memang perlakuan-perlakuan yang diterima korban ini juga menjadi salah satu penyebab maupun juga yang mendukung sebagai dugaan kemudian korban melakukan aksinya. Ihsan. Apa hasil pemeriksaan polisi terhadap penyalurnya? Apakah korban adalah korban tindak pidana perdagangan orang yang pertama, satu-satunya, atau ada korban lain mungkin? Ya, betul sekali, ini yang masih didalami dan juga digali terus, Ihsan, mengingat juga masih ada 1 orang DPO yang sebagai ataupun juga perannya sebagai penyalur, ini bekerja sama dengan J, yakni menyalurkan pekerja-pekerja tersebut kepada majikan-majikan ataupun juga mencari orang-orang yang ingin bekerja. Nah, ini perannya cukup penting. Kemudian kalau kita melihat juga dari tersangka lainnya, yakni pembuat identitas palsu, pada saat ditangkap salah satu tersangka yang terbaru yakni yang berinisial H, ini ditemukan ada 40 KTP, lalu kemudian mengaku sudah melakukan pemalsuan identitas sebanyak 20 kali. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ini memang masih ditelusuri, ada korban-korban lainnya, apakah memang pembuatan identitas palsu ini dilakukan kepada anak-anak di bawah umur ataupun terkait dengan penyalurannya ini sudah lama dilakukan, kemudian juga apakah memang terjadi paksaan-paksaan untuk kemudian anak-anak di bawah umur tersebut melakukan melamar pekerjaan ataupun juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Maka dari itu, Ihsan, sampai saat ini yang masih digali dari 3 orang tersangka tersebut adalah terkait dengan keberadaan 1 orang DPO yang berinisial A, lalu kemudian juga terkait dengan jaringannya, apakah ini adalah jaringan yang luas, sudah lama mereka melakukan operasi ini, ataupun juga ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka berempat saja. Jadi sampai saat ini sudah ada 20 saksi yang kemudian dimintai keterangan. Ihsan, tidak menutup kemungkinan juga akan ada tersangka baru kalaupun itu ditemukan keterangan maupun juga bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa memang ini saling berkaitan ataupun juga saling membantu, karena mengingat tindak pidana perdagangan orang ini cukup luas, Ihsan dan juga saudara. Maka dari itu kepolisian masih harus melakukan pemeriksaan dan juga pendalaman dengan lebih teliti dan juga lebih detail lagi. Ihsan. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Polres Tangerang Kota Banten. Terima kasih Triksi.